Saya kemari ya, penting pada sehat silaturahim, kita jumpa lagi sama Ramadan. Mudah-mudahan ini Ramadan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Saya nggak lama Pak, hanya memberikan semangat dan motivasi aja kepada kita semua bahwa doa kita telah diijabah sama Allah. Semenjak kita di bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita udah minta sama Allah agar supaya kita sampai ke bulan Ramadan. Orang yang rugi bukan orang yang meninggal dunia sebelum Ramadan. Orang yang rugi bukan orang yang sakit sehingga dia tidak bisa melaksanakan Ramadan. Tapi orang yang rugi adalah orang yang dipanjangkan usianya, ketemu amal Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan, bahkan tidak mendapatkan keistimewaan Ramadan. Nah, makanya mudah-mudahan malam ini kita semuanya disadarkan lagi supaya semangatnya makin tambah lagi, supaya nggak kendor. Yang penting mah pada sehat badannya, sehat juga kantongnya. Amin ya kencang. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, karena itu Ramadan datang itu merupakan keistimewaan buat kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kenapa? Ketika Rasul pulang Mi'raj, baginda Rasul itu kan ketemu sama Nabi Adam, Pak. Nabi Adam usianya 1000 tahun dalam riwayat. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Musa masih sanggup 200-an tahun. Sementara Rasulullah tahu banget siapa kita nih. Makanya Rasul nangis, Pak. Selesai Mi'raj itu Rasul nangis. Kalau Rasulullah nangis, yang ada di benaknya pasti tentang kita umatnya. Bab yang beliau pikirin begini, Pak. Kalau umat-umat masa lalu usianya panjang-panjang, orangnya kuat-kuat, tinggi-tinggi, ibadahnya luar biasa, wajar mereka masuk surga karena emang usianya panjang. Sementara umat Rasulullah udah mah orangnya kecil-kecil, pendek-pendek, ngeyel-ngeyel, sama alasan dulu ibadahnya. Nih modelan kita nih, akhir umat akhir zaman. Orang bontot lah modelannya begitu. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, kam hasadu ummatik, berapa usia umatmu? Likulli syai'in hasadun. Setiap orang itu punya lifetime-nya, punya batas usianya. Kita punya batas usia, Pak. Sebab kita semua kan orang hidup semua nih. Kita pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Bukan kayak model meme yang sekarang banyak di Instagram tuh. Ya, menteri SDM dipakai sorban udang-udang ditulis quote-nya, setiap yang bernyawa pasti merasakan MBG gitu. Yang benar tuh setiap yang bernyawa pasti mati. Nah ditanya, ya Rasul, berapa usia umatmu? Maka Rasul menjawab, umru ummati ma baina sittin ila sab'in. Usia umat Nabi cuma 60 sampai 70 tahun aja, Pak. Gak lama usia kita, beda tuh sama usia-usia umat terdahulu. Kita cuma 60 sampai 70 tahun. Kalau kita ngikutin Rasulullah, berapa usia Rasulullah, Pak? 63 tahun, Pak. Gak lama-lama. Makanya kalau kita ikut sama Rasulullah 63. Makanya kalau malam hari ini ada yang usianya udah 62 tahun 11 bulan. Udah harap makan yang enak-enak aja. Ya, gak usah pakai pantangan. Kalau kita tahu umur ya, Pak ya. Kan kita nggak tahu umur. Umur kita berapa tahun lagi kita nggak tahu. Ya, makanya untung Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya Ramadan. Inilah yang akan saya berikan kepada kita semua. Untung Allah turunkan Ramadan dengan keistimewaannya yang disebut, ada malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadri khairum min alfi. Lailatul Qadar lebih utama dari 1000 bulan, dan itu dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Ramadan ini, Pak, pasti akan datang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita kalkulasi 83 tahun 4 bulan. Kita bulatin aja lah 83 tahun deh. Pertanyaannya nih, Bu. Matanya kemari, matanya. Usia kita sampai nggak 83 tahun kira-kira? Nyampe ya?
Wallah alam ya, kayaknya mah nggak nyampe kayaknya mah ya. Jangankan sampai 83 tahun, kadang-kadang usia baru 40 tahun aja penyakit udah resep banget. Segala urat diasemin. Ya betul. Ya kan? Apa namanya, gula ditinggiin, kencing dimanisin, gitu. Belum lagi yang namanya kolesterol, makan ini nggak boleh, makan itu. Wa ilaha illallah. Kayaknya mah kita nggak nyampe, Pak. Tapi walaupun usia kita pendek, usia kita singkat, tapi kalau kita maksimalkan Ramadan, kita dapat yang namanya Lailatul Qadar. Maka saat ketika kita baca Quran, kita taraweh, kita tadarus, kita i'tikaf, kita sedekah, ternyata malam itu malam Lailatul Qadar, maka pahalanya sama seperti kita baca Quran, kita taraweh, kita tadarus. 83 tahun catatan amal ibadahnya mutlak buat ibadah kepada Allah. Tuh, enak gak tuh jadi umat Nabi tuh? Jadi Pak, andai kata kita meninggal dunia usia 60 tahun, 70 tahun, tapi catatan amal kita, ini nih, catatan amal kita bisa melebihi umat-umat terdahulu karena kita punya yang namanya malam Lailatul. Tuh, enak gak tuh? Makanya Lailatul Qadar mah pasti datang. Cuman pertanyaannya, kita lagi ngapain? Lailatul Qadar pasti datang. Gak tahu Pak malam ini apa malam besok, kita gak tahu. Cuman pertanyaannya, kita lagi ngapain Pak? Lailatul Qadar datang, kita lagi taraweh 83 tahun tuh pahalanya. Lailatul Qadar datang, kita lagi baca Quran 83 tahun. Lailatul Qadar datang, kita lagi tidur 83 tahun. Misalnya tuh, coba itu, ya kan? Lailatul Qadar datang, kita lagi nonton bola. Masya Allah, kayak tahun kemarin kan Indonesia tuh ya, Kader Kuipet, kesel banget gue mah. Bener-bener sih tayang pakai Kader Kuipet. Ya ilaha illallah. Ini sekarang malam ini Persija udah, kita nggak usah lama-lama ya. Gue juga menonton. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedikit aja. Pertanyaannya, gimana kita dapetin Lailatul Qadar? 3 aja. Yang pertama, sum anil ma'asi kama sumta anil akli wasyurbi. Bagaimana cara dapetin Lailatul Qadar? Yang pertama, puasalah kamu dari maksiat, puasalah kamu dari dosa, sebagaimana kamu puasa dari makan sama minum. Makanya puasa-puasa nggak boleh bohong, puasa-puasa nggak boleh ngomel. Nih ibu-ibu nih, kalau udah 14 hari puasa Ramadan nggak ngomelin lakinya, berarti tanda istri yang berhasil itu. Sebab kadang-kadang ada perempuan Bang, Masya Allah, giliran sama laki orang sopan banget. Datang RT lagi nyapu, RT lewat, ditegur, RT mau kemana? Wih, sopan. Ustadz lewat, lagi nyapu padahal. Oh, Ustadz mau kemana pagi-pagi? Masya Allah. Gitu. Giliran lakinya, mau mana lo? Gitu. Masya Allah. Ini mah nggak ada di sini mah, Po. Ini mah saya bicara lagi di Ceper ini mah. Kalaupun ada, pindahan dari Ceper ini. Masya Allah. Itu Pak. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana caranya dapetin Lailatul Qadar? Yang kedua adalah jangan pernah putus taraweh. Nih, saya bilang sekali lagi, jangan pernah libur taraweh. Setiap malam Ramadan tuh jangan pernah berlalu tarawehnya. Pak Ustadz, yang namanya taraweh mah insya Allah di mana-mana juga masjid musola penuh sampai keluar-luar. Malam pertama ya. Memang apa kalau malam pertama, Masya Allah, yang bapak-bapak datang, ibu-ibu datang. Yang hebat ibu-ibu Bang. Oh, ibu-ibu luar biasa malam pertama. Orangnya belum nyampe, sejadahnya udah nyampe duluan. Masang kapling. Kenapa malam pertama jamaahnya penuh? Di Pak DKM sering ngelihat status saya di kampus itu, saya suka bikin penelitian kecil-kecilan lah. Saya observasi, saya amati, lihat kenapa malam pertama jamaahnya penuh. Jawabannya bikin ngakak Pak DKM. Kenapa? Karena jamaah belum tahu mana imam bacanya pendek, mana imam bacanya panjang. Makanya terawih aja. Kalau udah segini seminggu udah tahu dia. Orang cepet, lama gitu. Makanya ada orang terawih nanya dulu sama temennya, imamnya emang siapa imamnya begitu. Ya Allah ya Rabbi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita terawih jangan sampai libur. Jangan awal-awal doangan. Ini kadang-kadang Masya Allah tanggal 17 udah mulai sedikit. Tanggal 24 Ramadan kadang-kadang saya pernah Pak, Masya Allah, ada ibu-ibu
repot banget, rempong banget sambil megangin terigu begitu. Kita tergopoh-gopoh mau berangkat ke masjid, pakai ditanya, Ustaz mau kemana? Mau terawih kok. Lah emang masih ada terawih? Masih ada terawih katanya. Padahal masih Ramadan. La ilaha illallah. Tuh orang kita tuh. Kenapa Masya Allah tabarakallah? Kenapa terawih bisa kayak gitu? Yang penting tergantung imamnya. Tergantung imamnya nih, kita makmum nih, punya hak prerogatif kita usul sama DKM. Pak DKM mohon maaf deh, kalau dia terus imamnya nggak pernah ganti-ganti, ini saya rasa terjadi kemajuan ini Pak. Gitu, nggak apa-apa usul aja. Sebab kenapa nih kita jadi imam nih Pak? Sulit. Kadang-kadang kita baca surat-surat yang panjang, ada yang nyeletukin, sok banget itu, banyak banget gitu. Giliran kita baca suratnya yang pendek-pendek, kagak ada hafalan lagi dia mah gitu. Susah jadi imam mah. La ilaha illallah. Cuman memang kita nih jadi imam nih ya, kelihatan makmum ikhlas apa kagak ngikutin kita. Ini saya kasih tahu nih imam-imam nih. Makmum nih ikhlas apa enggak ngikutin kita, kelihatan kedengeran dari cara aminnya. Kalau aminnya kompak, semangat, sregep, berarti ikhlas itu. Misalnya nih, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Serengkap tuh ikhlas tuh. Ya kan? Coba kalau imannya ghairil maghdubi waladdallin. Gimana jawabannya coba? Amin gitu. Amin kesel namanya. Tuh Pak, cuman nih saya perhatiin, ini yang namanya tarawih Pak, sunnah muakkad. Tapi kalau yang namanya sholat isya wajib, gitu loh. Dianjurin sebelum sholat tarawih, sholat ba'diyah isya dulu, jangan tinggalin tuh ba'diyah isya. Baru setelah itu sholat tarawih. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sholat tarawih itu sunnah. Jadi kalaupun kita nggak kuat, kita capek, boleh duduk. Gak apa-apa duduk, ya. Walaupun kita sehat nih, kita kuat, kita mampu, boleh duduk karena sholat sunnah. Beda sama sholat wajib. Kalau sholat wajib kudu berdiri, diusahakan dulu. Kalau nggak kuat banget baru duduk. Tapi kalau sholat sunnah, walaupun kita sehat, boleh duduk, nggak apa-apa. Cuman pahalanya setengah dari berdiri. Jangankan duduk, tiduran boleh nggak? Boleh tiduran, cuman pahalanya setengah dari duduk. Cuman jangan gara-gara ceramah ini besok tiduran semuanya lagi. Jangan. Ini artinya apa? Jangan pernah capek sama tarawih gitu loh. Kalau memang udah capek, kayaknya udah rada nggak semangat begitu, mama boleh duduk, nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena sholat sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang pertama, jauhkan dosa dan maksiat. Yang kedua, jangan pre sama taraweh. Yang ketiga, karena waktunya udah mulai dikit, persinya juga dikira-kira mau mulai, kita selesain aja dulu. Mudah-mudahan insya Allah ketemu lagi, biar pada sehat panjang umur. Insya Allah nanti kita ketemu lagi, dan dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita, puasa kita, tadarus kita, tarawih kita, mendapatkan ridho di sisi Allah. Dan yang paling terpenting, kita mendapatkan kelipatan ganda pahala di bulan Ramadan, mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Ini aja bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.